Thailand Selatan itu seperti Indonesia sih, Seperti menurut saya. Hmm. Kulitnya ya sawo matang. Bisa paham bahasa Melayu. Karena aku pernah ke Malaysia, bicara sama orang Malaysia pakai bahasa Melayu, bisa paham. Ya. Tapi kayak aneh gitu ya. Karena logat. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my YouTube channel guys. Oke guys, pada kali ini kita akan teruskan lagi membuat satu bakalan video reaction, dan yang sudah pastinya adalah berkenaan tentang bahasa Indonesia, pendapat orang asing, pendapat orang ASEAN tentang bahasa Indonesia. Kenapa? Ya, Uncle mengatakan perkara seumpama begini guys, yaitu dengan tajuk ataupun judul yang akan kita bincang, yang kita akan bahas ya, dan kita akan menonton ya, yaitu dengan judulnya ini pendapat orang Thailand tentang Indonesia. Mahasiswa asing. Itu merupakan judul yaitu daripada channel, yaitu channel Volley. Jangan lupa guys, seperti biasa, like, comment, share, dan juga subscribe di dalam channel ini. Seperti baru-baru ini, Uncle ada membuat juga yaitu reaction tentang channel Volley, yaitu pendapat orang Vietnam tentang bahasa Indonesia. Jadi guys, kalau Anda ingin melihat ataupun menonton video ini, Anda boleh tekan ya link di atas untuk melihat bagaimana pendapat orang Vietnam tentang bahasa Indonesia. Oke guys, tanpa membasa-basi, ayo kita sama-sama nonton apakah kandungan dan cerita di dalam video pada kali ini guys. Ayo guys. Oke guys, dengan kiraan 3, 2, dan 1 guys. Kenapa kuliah di sini? Bahasa ibu kami bahasa Melayu. Oke, untuk yang tidak suka mungkin menurut saya pesawat itu sawah semua. Jadi ternyata di belakang gunung ada orang Indonesia, semua orang hampir suara. Penyanyi yang sedang naik daun di Thailand. Sekarang kita mau dengar Kak Suhain menyanyi. Ahlan wa sahlan, ketemu lagi di Volley Channel dan video baru dari playlist Liqa. Kita hari ini ada tamu keren, tamu spesial. Orang Hidupnya Thailand penuh dengan pengalaman baru, pengalaman yang menarik. Dia penyanyi lagu Indonesia, tapi dia bukan warga negara Indonesia. Dia orang Thailand. Di samping itu, dia merupakan mahasiswa S2 di salah satu universitas di Indonesia dan sangat rajin, Masya Allah. Ceritanya seperti apa? Hidupnya seperti apa di Indonesia? Bagaimana bisa sampai Indonesia dan menjadi penyanyi di sini? Dan apa hal-hal yang dia sukai di Indonesia? Apa hal-hal yang dia tidak sukai di Indonesia? Ayo kita pergi ke tempatnya bersama dan ngobrol santai sama dia. Ya. Halo, kita di sini bersama Suhaini, Kak Suhaini, dan Kak Suhaini merupakan tamu pertama di Liqa, playlist baru di Volley Channel, yaitu Liqa. Kak Suhaini, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Volley dan semua teman-teman Volley Channel senang sekali Kak Suhaini bisa share pengalamannya dengan kita hari ini. Oke. Alhamdulillah. Kita ingin kenal Kak Suhaini. Siapa Kak Suhaini? Datang dari negara mana? Dari kota apa? Gimana pengalamannya dengan bahasa Indonesia? Bagaimana pengalaman dengan Indonesia? Perkenalkan dulu ya. Oke. Perkenalkan, nama saya Suhaini Saah. Biasa dipanggil Suhai. Nah, teman-teman channel Kak Suhaini guys, lebih mesra dipanggil sebagai Suha. boleh juga bisa panggil Suhai. Suhai. Kalau melihat wajah saya, mungkin semua saya dari Kalimantan kah? Ya, orang Indonesia kan? Dari Indonesia. Iya. Tidak. Saya berasal dari Thailand Selatan. Thailand Selatan. Dari Thailand Selatan guys. Ya, saya tinggal di Narathiwat. Itu dekat Petani. Ya, Petani, Yala, Narathiwat. Thailand Selatan, bagian Thailand Selatan. Ya, kalau menyebut Thailand, pasti teman-teman kenalnya seperti wajahnya putih, terus matanya sempit gitu kayak orang Cina. Tetapi saya bukan. Bukan ya. Karena saya selatan, dan selatan itu kebanyakan Melayu. Ya, apalagi khususnya di Narathiwat, Yala, Petani, mayoritas Islam. Ya, tapi mayoritas yang berada di selatan Thailand pastinya adalah orang Islam guys, dan kebanyakan sana adalah orang Melayu. Itu adalah
asal Kak Suhaini yang berada di Thailand guys ya. Oke. Sedangkan selain dari 3 wilayah itu kebanyakan Buddha. Oh, berarti selatan itu beda sekali dengan Thailand Utara, Thailand Tengah beda ya? Ya, beda sekali. Thailand Selatan itu seperti Indonesia sih, Seperti- menurut saya. Kulitnya ya sawo matang. Kalau senyumnya manis. Ya, senyumnya manis ya. Udah Ya. terlihat ya. Kak Suhaini senyumnya manis. Oke, mungkin teman-teman sudah begitu kenal ya, karena banyak sekali mahasiswa yang dari Thailand Selatan kuliah di Indonesia. Iya. Berarti Thailand Selatan itu sama Thailand Utara beda ras, beda bahasa, beda agama, beda budaya, semuanya beda. Beda. Oh. Tetapi kalau menurut bangsa, ya kami juga itu ya Thailand. Termasuk Thailand, ya. ya. Termasuk Thailand. Tapi kami masih Melayu. Masih seperti Melayu. itu. Iya. Tapi Kak Suhai pakai bahasa apa? Bahasa pertama, bahasa ibu. Oke, bahasa ibu kami bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Oh. Kau tahu? Ya, aku mau dengar bahasa Melayu seperti apa. Bedanya apa dengan bahasa yang kita pakai sekarang? Oke, bahasa Melayu seperti saya makan nasi gitu ya. Nah, Saya nak makan nasi. saya nak makan nasi. Saya nak makan nasi. Oke. Itu Kayak- Melayunya kayak banyak gitu. Iya. Seperti hari ini saya dapat bicara dengan Uli. di Beda channel ya? Uli. Beda kan? Iya, beda. Beda logatnya. Beda aksennya. logatnya. Ya. Tapi Kak, mungkin bisa paham beda logat, tapi kalau saya sebagai penutur bahasa Indonesia, Ya. penutur enggak asli, oke, bisa paham bahasa Melayu. Oh. Karena aku pernah ke Malaysia, bicara sama orang Malaysia pakai bahasa Melayu, bisa paham. Ya. Oh. Tapi kayak aneh gitu ya. Karena logatnya berbeda. Berbeda, Hmm. benar. Apalagi Ya, memang betul logatnya berbeda di antara bahasa Indonesia dan juga bahasa Melayu yang berada di Malaysia. Tapi pokoknya kayaknya seperti boleh juga kita coba untuk memahami. Macam seperti Uncle juga lah yang berada di Sabah, di Sarawak, yang berada di Kepulauan Borneo, berjiran dengan Kalimantan, Brunei. Jadi orang kata bilangnya tuh boleh kita rasa faham ya sikit-sikit macam itulah. Kayaknya tadi tu Thailand Selatan tu saya macam seperti mendengar aslinya dari negeri Kelantan guys. Negeri Kelantan berdekatan dengan negara jiran iaitu Thailand. Seperti mana tadi tu selatan Thailand guys. Okey. kan di selatan Thailand seperti Narathiwat, Jalapatani kan dekat dengan perbatasan dengan Malaysia. Makanya kami bicara banyak ke Melayu Malaysia. Iya. Berarti bahasa yang dipakai di Thailand Selatan persis sama dengan bahasa Malaysia. Ya, Persis sama. persis sama. Bagus. Tapi sekarang kita lihat Kak Suhai pakai bahasa Indonesia, lancar sekali pakai bahasa Indonesia. Kita ingin tahu pengalaman Kak Suhai dengan Indonesia, dengan bahasa, dengan budaya. Kenapa kuliah di sini? Bagaimana bisa sampai Indonesia? Betul. Oke. Penasaran ya guys ya, sebab mengapa dia boleh pergi ke Indonesia kuliah di Indonesia, kayaknya boleh pakai berbicara bahasa Indonesia. Kenapa tidak pergi ke jiran yaitu di Malaysia? Mungkin ada beberapa sebab tertentu guys ya. Dan saya difahamkan Kak Suhaini adalah seorang penyanyi yang dikatakan oleh admin yaitu Abang Foli tadi. Kita lanjut guys, siap. Dari awal. Dari awal. Kita mau dengar dari awal ceritanya. Dari awal. Karena saya juga kebetulan saya juga lulus S1 di Universitas Muhammadiyah Surakarta Solo. Sekarang lanjut kuliah lagi S2. S2 jurusan bahasa Indonesia. Ya. Ya, kebetulan juga jurusan bahasa Indonesia, makanya bicaranya seperti begitu tidak terlalu lancar, tapi ya bisa memahami seperti itu ya teman-teman. Oke, saya pertama kali waktu SMA, saya ada guru saya juga lulus di Indonesia. Orang Thailand. Ya, orang Thailand. Terus dia juga mencerita tentang Indonesia, perkuliahannya bagaimana, suasananya bagaimana. Apabila saya mendengar, saya merasa tertarik sekali. Mau ke sana gitu ya. Pengen. Kapan ya saya bisa lanjut kuliah di sini? Ternyata Allah kabulkan doanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya bisa lanjut kuliah di sini. Terus
pertama saya datang saya melihat di pesawat itu sawah semua. Ketika itu di Solo sawah, tetapi uniknya sawah, tetapi dekat sawah ada mall. Saya merasa kok Aneh, bisa aneh. Sawah samping mall Iya. itu ya. Oh, di sawah ada mall. Wah, unik sekali guys. Saya pertama kali mendengar ada sawah tapi sebelahnya tuh kayaknya ada mall. Oh, Sawah samping mall. Sedangkan kalau di Thailand, kalau di kota ya kota, Yeah. tidak ada sawah Yeah. seperti itu. Yeah, Tapi yeah, di yeah. Indonesia kok bisa sama-sama seperti itu. Jadi saya rasa oh ini sangat Unik. luar biasa, unik Yeah. sekali. Ya, ya. Dan juga udaranya bagus, apalagi di Malang ya. Di Malang ya. Kalau Malang Solo bagus sekali. termasuk yang kota yang panas juga Panas. ya. Panas sekali ya. Panas, terus ketika itu saya juga kulitnya Terbakar. sekali. Ya. Ya. Bagus. Berarti awalnya ke Solo S1 jurusan bahasa Indonesia. Ya. oh. Terus habis selesai kuliah di Solo kemana? Ya, pulang. Pulang berapa tahun? Suhai pulang sekitar 2 tahun. 2 tahun. Kerja di Thailand, mengajar bahasa Melayu dan juga mengajar bahasa Indonesia. Mantap. Wah. Mantap. Mungkin teman-teman pengen tahu kenapa Kak Suhai mengambil bahasa Indonesia. Ya, itu pasti karena Itu pasti guys, saya pun tertanya-tanya guys. jauh-jauh gitu ke sini belajar bahasa Indonesia. bahasa Kenapa? Indonesia. Ya. Karena sekarang bahasa Indonesia di Thailand sangat boom sekali, terkenal dan juga banyak di perguruan tinggi juga membuka mata kuliah pilihan dan juga mungkin insya Allah setelah ini saya bisa kerja di sana atau Alhamdulillah. dan juga sekarang banyak mahasiswa yang dari Indonesia PPL di sana, KKN di sana. Jadi ada juga mahasiswa yang dari Thailand juga kunjung di sini, jadi saling pertukaran. Pertukaran pelajar. Berarti bahasa Indonesia ini kita bisa bilang bahasa Indonesia udah mulai menjadi bahasa internasional ya? Iya, kalau menurut saya sih ya, karena di Thailand sudah terkenal seperti itu dan orang Indonesia sendiri juga harus bangga. Ya, harus bangga. Aku juga mau kasih informasi, pasti banyak dari teman-teman tahu Universitas Al-Azhar Kairo ya. Banyak sekali orang Indonesia yang pergi ke sana menuntut ilmu, belajar ilmu agama di Universitas Al-Azhar Kairo. Di Universitas Al-Azhar Kairo sudah mulai ada jurusan bahasa Indonesia. Berarti mahasiswa Mesir bisa belajar bahasa Indonesia di sana. Jadi kalian harus bangga dengan bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia mulai menjadi bahasa internasional. Iya. Oke, kerja di Thailand 2 tahun. Gimana bisa ke Malang lagi? Gimana bisa ke Indonesia lagi? Karena saya dapat beasiswa dari KNT. Alhamdulillah. Sama kan? Iya sama, kita ya sama. Kalau tidak ada beasiswa ini mungkin tidak bisa lanjut. Tetapi alhamdulillah pemerintah Indonesia ya kasih informasi yang bagus luar biasa ini dan saya juga dapat terus bisa kunjung lanjut kuliah bahasa Indonesia. Daftar di Muhammadiyah Malang. Ya. Jurusan bahasa Indonesia S2. Ya. Oke, bagus sekali, bagus sekali. Berarti kita bisa bilang total berapa tahun Kak Suhai hidup di Indonesia? Insya Allah ya. Insya Allah. 8 tahun. Masya Allah, 8 tahun. Ini sudah jadi WNI belum ini? Belum ya? Tapi lama ya. Lama ya, Ternyata 8 tahun. 8 tahun, Masya Allah. Lama Masya Allah. sekali. Masya Allah, Lama kalau sudah, ini 3 tahun ya. Masya Allah, ya, pantas Kak Suhai selancar itu pakai bahasa Indonesia. Selancar itu. Oke. Sudah betah di sini. Ya, memang Indonesia bikin nyaman. Ya. Nyaman, terus juga merasa seperti keluarga seperti itu. Ramah gitu Ramah ya. Tentang berbicara kah sama ibu kos bagus sekali. Ya, bagus. Oke, sekarang aku mau tanya Kak Suhai 2 pertanyaan. Yang pertama, apa hal-hal yang Kak Suhai tidak sukai di Indonesia? Iya. Yang kedua, apa hal-hal yang Kak Suhai sukai di Indonesia? Jadi mau mulai dari dengan apa? Yang tidak suka dulu ya? Tidak suka dulu. Oke, tidak suka dulu. Oke, untuk yang tidak suka mungkin menurut saya jalan rayanya. Jalan raya. Karena sempit. Jalan raya. Terus tentang pengemudinya, cara pengemudi juga apalagi orang asing kan tidak terbiasa dengan
menyetir seperti itu. Di sini seperti kalau saya menyetir motor, saya harus melihat di kaca terus. Apakah ada yang menyalip saya di samping truk, apalagi truk truk. Jadi saya mikir begitu aman. Di sinilah mungkin bisa, tapi mungkin sudah terbiasa ya kalau orang Indonesia. Betul sekali. Iya. Selain jalan raya, ada lagi nggak? Selain jalan raya, apa ya? Macet mungkin. Sudahlah. Sudah, oke. Karena sudah lama di sini. Sudah terbiasa gitu ya, sudah tidak asing lagi gitu. Oke, apa hal-hal yang Kak Suhain sukai? Suka banyak sekali. Banyak. Ini yang betul-betul Uncle mau dengar ya. Apa yang betul-betul orang Thailand sukakan Indonesia, guys? Siap, kita lanjut. Sekali. Oke, kita cukup sebut 2 atau 3. Dua hal. Yang pertama alam. Alam. Saya suka karena alam Indonesia bagus sekali, apalagi ada gunung ya, Gunung Merapi itu, terus seperti saya unik ketika kita mau ke pantai, kita harus melewat gunung, harus ada baru sampai pantai. Sedangkan kalau di Thailand kalau mau ke pantai nggak usah naik gunung, tidak usah. Jalan lurus, terus bagus seperti itu kan. Kali di sini seperti mau ke pantai tapi seperti mau ke air terjun. Jadi ternyata di belakang gunung ada pantai. Berarti bisa lihat pemandangan yang alami. Ya, yang alami, terus selain alam ya mungkin makanannya enak. Makanan Indonesia enak. Menurut saya sih ya, yang enak ya tempe. Karena di Thailand tidak ada. Tidak ada tempe. Tidak ada, dan juga apa? Di Thailand nggak ada tempe, guys ya. Tapi memang Kak Suhain ini sangat-sangat suka makanan tempe, guys. Itu dia punya kegemaran ataupun favorite. Tetapi sebelum saya suka tempe, sebelumnya saya tidak suka. Tidak suka. Pertama makan seperti rasa mau pusing. Teman saya juga seperti itu, tetapi kelamaan di Indonesia jadi tidak bisa tinggal. Setiap makan harus ada tempe. Harus setiap hari. Bagus sekali ya. Oke, misalnya pemandangan, makanan, apalagi sate, bakso gitu ya kalau makanan. Bagus sekali. Dan juga pendidikan menurut saya. Pendidikan. Oke, kita ya perlu dengar ini ya. Pendidikan gimana menurut? Karena pendidikan di Indonesia saya mikir bagus, baik di segi cara penyampaiannya, cara dosen ataupun guru mengajar kita seperti touch sampai gitu. Dan juga tentang media pembelajaran mungkin sudah dan juga saya suka melihat pendidikan di sini khususnya di pesantren karena di Thailand khususnya di pesantren maksudnya sekolah pondok, sekolah pondok yang mengajar agama Islam. Kan kebanyakan Buddha gitu ya, mungkin tidak banyak kalau pesantren atau seperti itu. Selain dari 3 wilayah yang saya sampaikan. Kalau di Indonesia saya melihat pesantren itu melihat anak-anak merasa sejuk hati dan juga suka melihat ngaji. Jadi salah satu saya pilih lanjut kuliah di sini karena Indonesia negara Islam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salah satu kita bisa belajar yang akademik yang kita pilih. Yang kedua kita juga bisa belajar tentang agama di sini. Betul sekali. Ya. Bagus sekali. Kita harus bangga dengan Indonesia. Di Indonesia banyak hal yang tidak ada di negara lain. Kita harus bangga dengan Indonesia. Aku juga mau sampaikan bahwa Kak Suhain itu penyanyi yang sedang naik daun di Thailand dan di Indonesia. Bisa cek channel dia. Dia punya banyak cover, banyak lagu yang sangat luar biasa. Jumlah penonton di beberapa video udah sampai 300.000 kan, 200-300.000 ya. Insya Allah. Luar biasa, Masya Allah, dan suaranya merdu sekali. Jadi kita ingin tahu bagaimana pengalaman Kak Suhain dengan bidang menyanyi itu. Bagaimana bisa menjadi penyanyi yang bagus sekali seperti ini dan juga rajin belajar, rajin kuliah. Itu kan susah ya menjadi bagus di 2 bidang.
Sama sih, sama kayak Fuli sih. Belajarnya juga pintar kan. Dan bisa Oke. jadi YouTuber lagi. Ya, oke. Pertama, saya suka menyanyi sejak kecil. Oh, sudah kecil ya. Ya, dan juga di Thailand Selatan sering ada anasyid, kayak nasyid, salawat gitu ya. Jadi sejak kecil saya suka dan juga minat di bidang nyanyi itu. Tetapi setelah saya lulus SMA, saya kuliah di Indonesia, di Solo. Jadi seperti tidak ada kesempatan untuk saya menyanyi. Setelah itu lulus, baru ke sini ternyata ya ada YouTube gitu kan. Ada kesempatannya. Ya, bagaimana kita ambil kesempatan itu dan hati kita juga menyenangkan Ya, apabila betul. kita bisa melakukan hal yang kita suka Ya. seperti itu. Dan Dan ternyata di Indonesia juga penyanyinya suaranya luar biasa sekali. pasti ya, itu benar sekali. Iya, orang Indonesia semua orang hampir suaranya Bisa bagus. menyanyi ya. Iya, saya juga heran kok bisa ya. Iya. Cuma saya duduk gini aja makan nasi terus ada yang datang terus menyanyi suaranya Masya Allah Luar kayak biasa. artis. Orang gitu. biasa, ya kan? Iya, orang biasa saja tapi suaranya bagus. Jadi kita juga pengen melakukan Ikut seperti itu, menyanyi ikut gitu. menyanyi. Ikut. Ya, jadi saya yang pertama saya cuma nyanyi di aplikasi Wising, cuma nyanyi main-main saja. Main-main aja. Terus ya. upload di Facebook, terus ada yang teman-teman dari Thailand, adik-adik gitu suka. Ya. Terus saya bagaimana kalau saya mengembangkan? Mungkin ini bisa menjadi pengalaman untuk adik-adik, teman-teman Betul, yang ya, betul sekali. mendengar melihat Ya, channel step ini. by step gitu. Ya, step by mulai. step. Terus setelah itu saya cari informasi studio di Indonesia. Di Malang, ternyata di Malang banyak sekali studionya ya. Jadi saya juga mulai terus coba menyanyi. Lagu pertama itu yang saya di studio lagu Cinta Luar Biasa. Cinta luar biasa. Saya Luar suka biasa. sekali. Dan juga Dia coba guys ya berada di kota Malang ya untuk jadi sebagai penyanyi. Rupanya sangat-sangat keren ya guys sebab ada bakat untuk bernyanyi itu. Wah. orang Thailand suka sekali ya dengan sekali. nyanyi ini. Ya, yang ya. Enmis itu ya. Ya terus saya mikir lagi bagaimana biar tidak sama dengan saya cover dengan orang lain. Berbeda, menjadi berbeda. Menjadi biar berbeda. tahu, oh ini channel Suhai. Ya. Oh ini ternyata suara Suhai ya. Karena orang sekarang kan banyak yang menyanyi suaranya bagus semua. Iya, Kalau betul. untuk Suhai tidak terlalu bagus sih. Tetapi bagaimana biar unik. Jadi Ya. karena Betul. kita kan bisa dua bahasa, bahasa Thai dan juga bahasa Indonesia. Jadi Suhai ambil nyanyi lagu Enmis itu terjemah dari bahasa Thai. Oh, Iya. berarti orang Thailand yang tidak bisa bahasa Melayu bisa paham Bisa juga. paham juga. Oh, itu unik artinya. sekali. Iya. Terus lagu Thailand Suhai terjemah dari bahasa Indonesia. Biar orang Indonesia juga paham Iya. lagu Thailand. Ya, bagus sekali. Wah. Kita bisa dapat kesimpulan, kita biar bisa sukses, kita harus mencari apa yang bikin kita unik, Iya. apa yang bikin kita berbeda. Karena Berbeda. sebenarnya banyak yang nyanyi, banyak yang mulai YouTube, banyak yang gitu, banyak yang. Tapi Betul. siapa yang berbeda, siapa yang unik, dia yang akan sukses. Ya, pastikan. Amin. Amin. Kak Suhai sudah sukses ya kan? Oh, Nanti aku belum. tambah gitu Lebih sukses screenshot dari enggak. Mas Fuli. Aku masih ingat aku lihat teman dari Thailand, kamu tidak kenal. Oke, tapi aku lihat dia share lagu kamu. Oh, siapa ini? Oh, ini teman saya Kak Suhai. Oh, jadi dari sini. Masya terima Allah. kasih. Kira sudah terkenal sebagai seorang penyanyi guys ya. Jadi trending, jadi viral. Sebab itulah kenapa Kak Suhai itu sangat-sangat dikenali sebab dia nyanyi lagu Thailand dalam bahasa mereka, nyanyi cover lagu, lepas tu dia nyanyi lagu Indonesia dalam versi Indonesia supaya kayaknya lebih faham, memahami bagaimana cara penyampaian nyanyian dalam merdu, cantik lagi ya guys.
sih. Sekarang kita mau dengar Kak Suhain menyanyi. Boleh? Benarkah? Ya harus. Oh, Ini harus. kesempatan yang luar biasa. Ini kesempatan. Oke, biar teman-teman dengar ya. Tulus padamu. Bagaimana kita bisa yang jalani kedua, dua guys. hal yang berbeda di waktu yang sama? Ini seperti curhat ya. Di waktu itu, di waktu stres itu. Habis wisuda, mau tetap di Indonesia, Kak Suhain sudah menikah atau belum? Mau nikah sama orang Thailand atau sama orang Indonesia? Pasti yang nonton sekarang senang. Terima kasih sudah menonton videonya. Oke. Jangan lewatkan part yang kedua, guys. Oke. Oke guys, demikianlah sebentar tadi video daripada channel yaitu Abang Foley ya, di mana dia telah menyampaikan sesuatu perkara yang sangat-sangat baik. Sebelum ini Uncle dapat melihat pendapat orang Vietnam, dan pada kali ini adalah pendapat orang Thailand tentang Indonesia yang belajar jurusan bahasa Indonesia, guys. Berasal dari selatan Thailand ya, mula berkuliah di Solo, selepas tu datang di kota Malang, lepas tu berbagai lagi lah perkara-perkara yang telah ditempuhi, guys. Seperti kayaknya untuk menjadi seorang pelajar ataupun mahasiswa, mahasiswa yang sangat-sangat terbaik, bukan setakat pintar tetapi sangat-sangat berbakat dalam bidang nyanyian, guys. Itu adalah hal yang bagi Uncle, orang Thailand ini adalah sesuatu yang sangat-sangat unik, sangat berbakat ya. Walaupun mereka berada di sempadan selatan Thailand, tapi itu tidaklah mereka memberikan satu halangan untuk mereka datang ke Indonesia, guys ya, untuk melanjutkan kuliah, melanjutkan jurusan, terutamanya mereka menjadi salah seorang pelajar yang membuat jurusan bahasa Indonesia. Dan apa yang saya dapat mendengar ya sebentar bicara apa yang mereka ialah Kak Suhain ini adalah seorang dosen juga, guys ya, pengajar, mana dia ambil jurusan bahasa Indonesia di Indonesia, dan nanti balik ke Thailand dia akan jadi pengajar bahasa Indonesia. Bukan setakat bahasa Indonesia tetapi bahasa Melayu pun dia menjadi salah seorang tenaga pengajar ya yang berada di Thailand. Tapi kayaknya apa yang dia katakan tadi, dia sangat berminat, sangat mendalami keminatan dia tentang yaitu bahasa Indonesia, guys. Itu yang membuatkan Uncle rasa sangat-sangat terharu dan rasa-rasa bahwa benda ini adalah benda-benda yang sangat-sangat positif, sangat-sangat memotivasikan diri kita, guys. Tentunya ya, bagaimana orang Thailand ya belajar bahasa Indonesia. Dia memilih bahasa Indonesia sebagai salah satu keutamaan untuk belajar ataupun mengajar di Thailand nanti, guys. Dan apa yang dikatakan oleh Abang Foley juga, bahasa Indonesia sudah semakin internasional, guys. Sebab kuliah ataupun Universitas Al-Azhar yang berada di Mesir ada satu jurusan ya, jurusan bahasa Indonesia. Kayaknya orang-orang yang berada di Mesir bolehlah belajar bahasa Indonesia, dan ya akan dijadikan sebagai bahasa yang menjadi kegemaran ataupun menjadi keminatan, supaya bahasa Indonesia ini dapat lancar ya berbicara, ngomong-ngomong bersama dengan teman-teman yang berada di Indonesia. Oke, guys. Oke, jadi itu adalah pendapat dan juga reaksi Uncle tentang bagaimana pendapat orang Thailand memilih Indonesia sebagai tempat jurusan, yaitu jurusan bahasa Indonesia, guys. Apa pendapat kalian, guys? Anda boleh turunkan di ruangan komentar. Jangan lupa, guys. Oke, guys, jadi itu saja dari Uncle. Kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang. Sampai jumpa lagi, guys. I love you Malaysia, I love you Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.